Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Dik Juli yang judul Bongkar Kebohongan Guru Besar Pendeta Ternyata Bukan Kristen. Tapi kita akan langsung nonton videonya, habis itu kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Dik Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf, sebenarnya dia ini sudah lama dia mualaf, namun berusaha untuk dikibarkan lagi. Jadi dia ini sudah pernah dulu kesaksian di channelnya Ngaji Cerdas dan juga sudah pernah saya reaction. Namun kali ini perlu di reaction lagi untuk membongkar semua kebohongan-kebohongannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jujur Kristen ya. Kristen apa? Kristen awalnya saya dari Pentakosta. Terus dalam perjalanan saya menjadi ketua komunikasi dan kebebasan beragama ya. Saya bisa mengondisikan semua aliran untuk jadi satu di non dominasi ya. Akhirnya saya ada gereja tauhid ya. Dari awal gereja yang mengenal Trinitas ya, akhirnya Tuhan disitu ditunggalkan ya. Nah yang Yesus itu bukan lagi Tuhan tapi utusan Allah ya. Nama gerejanya tadi memang gereja tauhid atau apa? Gereja terakhir pakai bendera Sinode Jemaat Global. Sebenarnya saya ini tidak ada masalah ya dengan mualaf-mualaf ini ya. Yang menjadi masalah dan perlu diluruskan kalau ada orang yang mualaf kemudian dia bawa-bawa nama Kristen, kemudian dia masih membahas Alkitab. Itu yang harus ditanggapi. Jadi saya punya hak jawab untuk itu. Nah, kenapa si mualaf ini perlu dibongkar kebohongannya? Karena dari kesaksiannya itu banyak kejanggalan ya. Sebenarnya orang mualaf itu urusan masing-masing ya. Silahkan aja mualaf. Semua orang punya hak untuk memilih agama dan keyakinan. Bentar gini ya. Mualaf itu kan dia mantan Kristen ya. Kalau dari Kristen gitu kan, tentu dia juga punya hak untuk sharing pengalamannya gitu. Kenapa dia mualaf gitu kan. Sama kayak misalnya gini, orang yang pindah dari bela diri ya, dari taekwondo ke karate. Nah, dia berhak sharing kan pengalaman dia soal di taekwondo bagaimana dan bandingkan dengan karate. Kenapa dia bisa mengatakan misalnya karate lebih bagus daripada taekwondo atau sebaliknya gitu kan. Itu kan biasa. Dan untuk ibaratnya gini loh, ini kan masalah kepercayaan. Ya, orang punya kepercayaan masing-masing, hak orang untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Inilah kita sebut ini namanya demokrasi. Yang boleh adalah memaksakan pendapat. Ya, ingat memberikan pendapat itu boleh, yang nggak boleh adalah memaksakan pendapat. Atau memberikan pendapat dengan cara menghina, mengejek itu baru nggak boleh, ngolok-ngolok nggak boleh. Tapi argumentasinya kalau misalnya sesuai keyakinan dia nggak masalah. Misalnya ada orang meyakini berpendapat bahwa Yesus Tuhan, ada orang berpendapat Yesus bukan Tuhan, itu sah-sah saja. Tinggal kalau Anda tidak setuju ya Anda tinggal komentari balik gitu kan. Jadi ini hal biasa. Ya, ini hak asasi manusia untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Ya, di muka umum. Asal dengan cara yang santun dan tidak menista, mengejek, mengolok atau ya dengan tendensi untuk menghina, guys. Jadi harus Anda bisa bedakan antara kebenaran dengan penghinaan, itu beda. Jadi kalau misalnya kita mau sampaikan misalnya gini, misalnya contoh ya kayak contoh tentang maksiat misalnya nih, para pelaku maksiat itu adalah hina di mata Tuhan misalnya, dan mereka akan dihukum di api neraka. Itu kan kebenaran gitu yang kita sampaikan, bukan penghinaan. Ya, jadi penghinaan itu misalnya begini ya,
bahkan kalau ada pendapat bahwa para pelaku maksiat adalah melakukan hal-hal yang menjijikkan, itu kebenaran, ya, menurut pendapat dia. Yang awalnya itu adalah, ya saya nggak perlu sebut lah, Anda pasti ngerti lah bedakan antara mana kebenaran, mana yang merupakan penghinaan atau apa namanya. Contoh bisa gini ya, kalau Anda mau melakukan penghinaan, misalnya kalau apa, misalnya pelaku, malu katakan para pelaku maksiat itu ibunya adalah ibunya adalah apa ya istilah, pakai kata-kata kotor lah, itu baru nggak boleh guys. Jadi ya hal nggak relevan dengan apa yang dibahas gitu loh. Intinya adalah Anda harus bisa bedakan antara kebenaran dengan penghinaan, ya. Jangan semua orang ketika menyampaikan kebenaran karena tidak sesuai dengan keyakinan Anda, karena itu adalah ya apa namanya, ngejek atau menghina segala macam gitu loh. Ya itulah, kebenaran itu memang pahit, ya. Kalau nggak sesuai dengan keyakinan kita memang pahit, tapi itulah namanya kebenaran gitu. Versi dia begitu, Anda begitu. Itu yang saya pahami logika berpikirnya guys. Keyakinannya. Tapi kalau mualaf ya mualaf aja, nggak usah bawa-bawa kekristenan, itu nggak usah. Silahkan, karena itu semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, yang pertama dia tadi itu kan jadi dia ini mau membungkam gitu, ya, menghalangi kebebasan orang untuk bicara. Ini gimana ceritanya coba, ya? Kayaknya kita nih kayak hidup di zaman kerajaan ini ya guys. Jadi orang itu dilarang untuk berbicara gitu. Ini bagaimana ceritanya coba, ya kan? Kita tuh undang-undang mengatur tentang apalagi kita tuh ya, kalau mau paham ya, Islam itu adalah agama yang percaya kepada para nabi dan kita selain Quran. Nah itu memang iman kita juga gitu, bagian dari iman kita. Sehingga kita bahas kalau kita percaya dengan para nabi itu dan kita juga percaya ada penyimpangannya. Kita percaya bahwa ajaran nabi-nabi itu diubah oleh tangan manusia juga, kita kata sucinya. Itu sebenarnya kalau kita bahas tentang Kristen itu adalah bahas tentang penyimpangan agama Islam. Itu bahas iman kita juga. Dan kita lebih berhak pada hal itu, ya, dibandingkan ketika mereka bahas tentang Islam, tentang Muhammad dan Quran. Mereka tidak punya hak untuk itu. Kalau kita mau pakai logika adik Yuli ya, mereka nggak berhak karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Quran, ya, tidak percaya kepada Islam. Kalau kita percaya bahwa Kristen adalah penyimpangan agama Islam, masih ada hubungan keterkaitan gitu kan? Itu harus dipahami logikanya guys. Mengatakan dari kecil dia Pantai Costa. Ini perlu dicatat dan digarisbawahi ya, karena ini masih berhubungan dengan video-video selanjutnya. Kemudian setelah dia Pantai Costa, dia masuk sinode Jemaat Allah Global, karena di gereja ini Allah Trinitas itu ditauhidkan, jadi Tuhan itu ditunggalkan. Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Ini menurut Bapak ini ya, di gereja ini. Nah, saya penasaran, ini sinode gereja apa ya? Setelah saya cari di Google ketemu, ternyata namanya JAGI. JAGI itu singkatan dari Jemaat Allah Global Indonesia. Saya membaca dasar ADART. Tonton. Ini di Juli ini aneh ya. Dia mengkritik, mengejek kita atau orang-orang yang memakai Google untuk referensi. Dia aja memakai Google, guys. Aneh sekali. Di sisi dia tuh, ini kalau ada orang memakai Google disalahkan dia. Referensinya Google. Ya, cuman Google. Dia aja Google, guys. Gimana cerita ini? Jadi ini dia apa ya? Jadi termasuk egois atau bagaimana? Kalau dia pakai Google, fun saja gitu kan, pede dia pakai Google. Tapi kalau orang lain pakai Google disalah-salahkan dia, diremehkan dia. Datanya Google. Dia data Google guys. Jadi aneh sekali nih orang, bener aneh. Jadi sifat egois nggak adil itu nggak baik ya. Kalau Anda saja pakai Google, lalu Anda kritik atau Anda salahkan orang pakai Google, itu masalahnya
ada tuh berarti egois dan tidak adil, ya. Makanya saya katakan Google itu, ya, itu adalah tempat semuanya ada, yang benar maupun hoax ada. Tergantung kita, jadi jangan salahkan Google-nya. Fokus kepada yang isinya gitu, ya. Itu yang harus dipahami begini guys. Kalau dia memang menyalahkan Google-nya gitu loh, itu masalahnya di situ. Padahal dia harusnya tahu Google itu adalah wadah besar, semuanya ada ya, maupun orang yang bisa menuliskan hoax, maupun orang yang menuliskan kebenaran, itu semuanya ada. Tinggal kita tergantung milah-milah mana yang benar, mana yang tidak gitu kan. Ini yang mungkin ya, atau apa ya, dasar imannya Jagi ini ya. Di butir yang pertama, yang kedua perlu kita baca dan cermati supaya tahu gereja ini doktrinnya seperti apa. Butir pertama, gereja percaya kepada satu-satunya Allah yang benar yang diperkenalkan oleh Nabi dalam Perjanjian Lama dan oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, yakni Yahweh, Allah dari Abraham, Ishak, Yakub, dan orang Israel yang ada dengan sendirinya, pencipta langit dan bumi, pribadi yang tidak takut kepada maut yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai Bapa yang kudus, maha adil, maha kuasa, maha bijaksana, maha kuasa, maha kasih, maha hadir. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Bapak ini bahwa gereja ini penganut paham tauhid. Jadi gereja ini menolak ajaran Trinitas. Trinitas itu adalah ajaran yang fundamental di dalam kekristenan ya. Jadi masuk di dalam doktrin primer, doktrin yang tidak bisa diganggu gugat, dan ini sangat alkitabiah. Apa itu? Percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah bedanya dengan pengikut Yesus ya, yang asli. Saya dikasih tahu timelinenya ya. Di waktu itu Yesus diutus itu belum ada kaum Trinitas, belum ada. Ya, belum ada. Dan mereka disebut sebagai kaum Trinitarian, belum ada. Jadi ketika Yesus diutus, itu yang ada pertama kali adalah kaum Unitarian. Inilah yang sepaham dengan gereja ini, sinode ini. Jadi pahamnya masih tauhid. Namanya Unitarian. Mereka percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah, ya, Yesus hanya utusan. Nah, mereka disebut umat Nasrani karena mengikuti nabi yang berasal dari Nazaret. Mulai ke belakang, Yesus mengingatkan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, kalau Anda ngerti kalimat Yesus ini, bahwa mereka disuruh waspada akan datang nabi palsu, ya, ciri adalah mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Jadi mereka ini pura-pura menjadi pengikut Yesus, domba. Menyamar, pura-pura berarti. Menyamar seperti domba berarti pura-pura menjadi pengikut Yesus. Nah, itulah kaum Trinitarian yang muncul belakangan. Mereka pura-pura pengikut Yesus, maka mereka menyebut diri mereka Kristen. Jadi mereka pertama kali disebut sebagai Kristen di Antioquia. Mereka pura-pura jadi pengikut Yesus, pura-pura jadi dombanya Yesus gitu. Yang mana mereka tidak ada di awal mula. Yang ada di awal mula itulah ada kawan-kawan dengan paham Unitarian. Itu harus dipahami guys. Jadi Trinitasnya adalah yang menyamar adalah lebih palsu yang menyamar seperti domba itu. Itu harus Anda pahami. Ya. Jadi betul-betul, jadi Kristen itu adalah penyimpangan dari ajaran Yesus sendiri yang tauhid itu guys, yang Unitarian itu loh, yang dipandang oleh Arius dan kawan-kawan guys. Manusia. Jadi ini ya. Nah, gereja ini menolak doktrin primer ini. Selanjutnya di butir yang kedua, gereja percaya kepada eksistensi dan misi Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, permulaan ciptaan Allah yang ada sejak purbakala, malaikat perjanjian yang diutus untuk keselamatan orang-orang percaya. Nih, di sini kita berhenti dulu sejenak. Jadi Yesus di sini itu adalah anak Allah, dalam arti dia adalah ciptaan. Dia adalah pertama kali dari semua ciptaan. Jadi dia apa? Dia ciptaan menurut doktrin gereja ini. Dan di sini dikatakan juga bahwa
Dia adalah malaikat perjanjian yang diutus untuk keselamatan orang percaya. Jadi dia hanya utusan. Saya teringat dengan salah satu bidat di zaman reformasi gereja di era John Calvin. Namanya adalah Michael Servetus. Michael Servetus ini mengajarkan bahwa firman Allah adalah ciptaan dan dia adalah malaikat Mikael. Nah, ini sama diajarkan di sini ya. Jadi ini doktrin gereja ini ya, bahwa Yesus adalah ciptaan dan dia adalah malaikat perjanjian. Begini ya, logikanya semua yang dilahirkan itu adalah ciptaan. Ya. Pencipta itu tidak pernah dilahirkan. Ya. Dia sudah ada dari sejak awal karena dia pencipta. Padahal bisa pencipta itu baru ada belakangan. Kita tahu faktanya bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Berarti dia baru ada belakangan. Jadi Anda bayangkan ya, saya, Anda dilahirkan. Ciptaan nggak? Ciptaan kita. Kan kita dilahirkan. Faktanya kita baru ada ketika dilahirkan. Jadi proses kelahiran adalah proses mula-mula kita ada. Itu harus dipahami guys. Jadi faktanya adalah Yesus baru ada setelah dilahirkan perawan Maria, ada di ciptaan guys. Sama seperti Adam. Adam ada setelah diciptakan, ya, bahkan juga Hawa diciptakan dari langsung Adam. Jadi memang semua yang dilahirkan tuh atau yang tiba-tiba ada itu adalah ciptaan. Tuhan itu, jadi Tuhan itu adalah Alfa. Dia ada sebelum semua ada. Dan kita nggak tahu bagaimana dia bisa ada gitu. Ya, yang jelas kalau kita bisa tahu ketika kapan dia ada, itu berarti dia ciptaan. Itu logika berbeda guys. Ini benar-benar bukan Kristen ini, bukan Kristen. Kemudian selanjutnya, menjadi manusia lahir dari perawan Maria, hidup tak bercacat celah, mati disalib, dikubur dan dibangkitkan Allah sesuai kitab suci. Ditinggikan Allah menjadi Tuhan. Baca baik-baik. Ditinggikan Allah menjadi Tuhan Kristus, pemimpin dan juru selamat naik ke surga dan akan datang kembali dalam kemuliaan Bapa. Jadi Yesus ini baru diangkat jadi Tuhan menurut gereja ini tadi ya. Ini benar-benar sesat ini, ngaco ya, bahwa Yesus itu Tuhan karena dia diangkat jadi Tuhan. Jadi adopsianisme, diadopsi. Jadi gereja ini mengatakan secara jujur sejarahnya, di mana kan waktu itu kan awalnya kan tidak ada. Baca sejarah ya, Anda baca sejarah yang benar bahwa pertama-tama itu tidak ada Trinitas ya, nggak ada. Ya ada kaum Unitarian. Anda baca deh sejarah yang benar, Anda harus lihat timelinenya ya. Itu adalah gereja ini menyampaikan sejarah yang benar gitu, bahwa awal-awal itu tidak ada paham Trinitarian, itu nggak ada. Yang ada paham Unitarian ya, yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Barulah muncul kemudian nabi palsu ini yang menyamar domba ini, yaitu kaum Trinitarian ya. Nah, mereka memberangus, membantai, menghabisi, mempersekusi orang-orang Unitarian pimpinan Arius. Kenapa mereka bisa? Karena mereka di-backup oleh kekuasaan Romawi ya, di-backup mereka. Anda bayangkan ya, bagaimana bisa kaum Unitarian melawan? Karena mereka kaum Trinitarian ini di-backup oleh kekuasaan Romawi, sehingga mereka yang menang kaum Trinitarian ini. Lalu mereka mulai, yang penganut Trinitas ini, mulailah mereka berkuasa dan mereka mulai melakukan apa yang mereka suka, mereka inginkan terhadap Yesus. Yaitu mereka angkat dia ditetapkan jadi Tuhan sesuai dengan dogma mereka. Itu guys. Karena kalau masih ada kubu Unitarian, itu nggak bisa mereka lakukan itu ya. Maka mereka beranggus dulu kubu Unitarian dan mereka bisa melakukan itu karena mereka sudah berkuasa guys. Itu harus dipahami logikanya. Di Islam baru bisa menetapkan berarti kan mengangkat. Menetapkan Yesus, kan dogma itu mengangkat ya. Orang yang awalnya adalah di percaya kaum Unitarian yang awal-awal itu adalah nabi, mereka angkat derajatnya jadi Tuhan guys. Itu harus dipahami logikanya. Menjadi anak Allah, menjadi Tuhan.
Ini pantesan. Dari sini saya tahu kenapa orang ini mualaf, karena memang doktrinnya seperti ini ya. Ini bukan Kristen. Kristen tidak pernah mengajarkan ini. Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus. Jadi apa ya? Orang proses mualaf itu karena berpikir. Nah, Bapak ini di awal sudah berpikir dia. Dia percaya pada sesuatu yang masuk akal gitu, guys. Ya. Jadi kalau mualaf lain itu baru sadarnya belakangan. Bapak ini sadar pertama, ya. Dia langsung yakin bahwa manusia adalah manusia, bukan Tuhan, gitu loh. Kalau mualaf lain kan baru sadar belakangan. Kayaknya nggak mungkin nih manusia itu Tuhan, gitu kan. Itu Bapak ini sudah awal, tinggal dia tuh switching aja lagi ke Islam, guys. Misal gini, kayak apa ya? Kayak Anda bayangkan ya, seorang yang yakin bahwa mobil sport adalah mobil terbaik, cuman dia biasa bawa truk atau bawa mobil yang lambat gitu. Dia sudah logisnya sudah mengatakan bahwa mobil saya pakai ini nggak bagus, ini bukan mobil sport, bukan mobil yang kencang. Dia teman dia nggak tahu ada mobil sport apa tidak, nggak tahu dia. Ya, dia pakai mobil lambat, truk. Dia pakai mobil yang lambat, dia nggak tahu ada mobil sport. Nah, tapi dia sudah yakin bahwa mobil dia memang lambat. Paham ya logika pikirnya? Nah, setelah dia temukan mobil sport, baru dia pindah. Tapi mualaf itu tidak. Mualaf yang lain itu tidak. Mualaf itu nggak sadar bahwa mobil yang dipakai itu lambat. Mereka rasa ini mobil paling kencang ini kan. Pede bawanya gitu kan. Padahal mobilnya lambat. Nah, ketika dia mobil sport, dia ternyata mobilnya lambat. Nah, jadi itu bedanya ya. Bapak ini sudah sadar bahwa mobil yang dipakai itu lambat, ya. Kalau mobil lain tuh nggak sadar kalau mobilnya tuh dia pakai itu lambat, guys. Nah, itu dia bedanya, logika pikirnya ya. Adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, bukan Yesus adalah ciptaan, kemudian dia malaikat, dia adalah utusan. Itu sangat-sangat sesat. Oke, mari kita lanjut ke video yang kedua. Kalau Yesus malaikat memang sesat, memang saya akui memang sesat. Karena Yesus itu manusia. Maka kita harus bedakan mana malaikat, mana manusia, mana Tuhan. Itu harus bisa bedakan. Jangan campur aduk semua, guys. Tuhan yang manusia juga, Tuhan yang malaikat juga, nggak bisa begitu. Begitu. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta, Pak. Ya, kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendeta ya. Jadi saya disebut guru besarnya pendeta ya. Itu hanya sebutan mereka ya. Ya, kalau guru besar karena sudah besar ya. Ya apa? Bukan masa kecil namanya. Bukan masa-masa cindil saya ya. Tapi saya memang sejak SMP itu saya sudah ngajar ya. Ajar apa, Mas? Apa? Ya kasih apa? Ngajar sekolah minggu kepemudaan ya. Sana ada Sunday school ya. Kepemudaan terus apa ya? Saya sudah khotbah ya. Sejak SMP. Ya. Lucu ya, istilah yang dipakai orang ini lebih pendeta dari pendeta-pendeta. Kemudian dia disebut guru besar bagi para pendeta karena mengajar pendeta-pendeta. Istilah guru besar pendeta-pendeta ini tidak ada sebenarnya dalam Kekristenan. Ini aneh. Istilah guru besar itu biasanya dalam hal akademis ya, di kampus, di universitas itu ada guru besar. Tapi ya bagi pendeta nggak ada guru besar. Meskipun kamu ngajar kepada para pendeta juga bukan disebut sebagai guru besar. Gitu. Ini ngaco. Dan lebih ngaco lagi. Begini ya, ada istilah formal, ada non formal. Ya, Lius mengerti ini. Ya, jadi hak orang untuk menyampaikan tentang istilah-istilah non formal. Contoh misalnya kayak di contoh di pemilu kemarin itu adalah namanya timnas ya, timnas Amin misalnya. Orang yang ngerti itu istilah non formal, mereka akan kira bahwa mana ada, timnas itu kan adalah tim nasional khusus untuk olahraga atau apa gitu. Kan nggak dipakai juga di pemilu. Jadi istilah ada istilah formal, ada non formal gitu loh. Itu harus dipahami, guys. Jadi ketika orang sedang bahas suatu yang tentang istilah non formal, jangan Anda samakan dengan yang formal, itu beda konteks ya. Sekali lagi. Jadi
orang boleh saja pakai istilah non formal. Yang penting esensinya adalah dia mengajarkan para pendeta. Itu yang penting. Dia mengajarkan sholat minggu, itu penting. Mau disebut itu istilah apa, itu hak dia. Ya. Kalau ada tinggal sebut, oh itu bukan istilah formal, selesai. Ya, itu saja. Jadi jangan menyalahkan orang yang mengucapkan istilah-istilah non formal. Enggak boleh gitu. Ya. Anda boleh mengucapkan istilah non formal, boleh mengatakan istilah formal. Anda tinggal jelaskan saja. Oh, yang dijelaskan itu adalah istilah-istilah non formal yang ibaratnya tidak biasa gitu. Nah, itu saja kalau gitu, guys. Jangan bilang ngawur, jangan. Ya, ini enggak gitu logikanya. Jadi apa ya? Jadi kayak kemarin ya orang nggak paham, misalnya kayak timnas Amin itu misalnya. Itu orang nggak paham tuh bilang bahwa timnas itu kan harusnya tim nasional. Ini bukan tim nasional, ini kan timnya Amin saja gitu. Mereka nggak paham bahwa itu adalah istilah non formal gitu. Itu sih paham lagi begitu, guys. Jadi jangan suatu yang tidak formal Anda katakan ngawur, nggak gitu. Di dunia ini ada namanya formal, ada non formal gitu. Ya itu sih paham logikanya, guys. Ini adalah statementnya, dia sudah menjadi pengajar sejak SMP. Dia mengajar sekolah minggu. Ya sedikit masuk akal ya, SMP ngajar sekolah minggu itu masih oke lah. Tapi ngajar apa anak SMP kepada sekolah minggu ya? Yang tidak masuk akal adalah anak SMP ngajar pemuda. Ini kan ngawur ya. SMP itu kan remaja. Setelah remaja ini baru pemuda. Lah gimana caranya dia mengajar orang yang usianya lebih tua, yang pendidikannya juga lebih tinggi daripada dia? Ini kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin lagi dia katakan bahwa sudah terbiasa khotbah sejak. Begini ya. Saya mau terangkan begini. Yang diajarkan spesifik. Ya. Kan spesifik diajarkan dia, yaitu tentang agama. Ya. Ini materi spesifik. Jadi jangan lihat dari usia dan dari apanya. Contoh gini ya. Misal gini. Di Islam misalnya, ada orang yang pesantren. Ya, madrasah dari SD, SMP, bahkan dari PAUD dia sudah pesantren. Ya. Lalu ada orang Islam yang cuma sekolah biasa, SD biasa, TK biasa, SMP biasa, SMA biasa. Sehingga wajar ketika anak pesantren ini yang hafal kitab kuning dan segala macam dari SD, SMP, bahkan PAUD itu mengajarkan anak SMA. Wajar sekali tentang agama Islam. Ini spesifik, guys. Jadi harus bedakan. Jadi kalau dia misalnya ngajarkan anak sekolah minggu, ya SMP atau ngajar pemuda, ya artinya pemuda ini tentu hanya mendapatkan pelajaran itu mungkin di sekolah biasa, sehingga dia tuh tidak seintensif atau tidak semendalam dari bapak ini gitu kan. Itu hal biasa. Ilmu tuh adalah bukan dilihat dari usia, bukan dilihat dari ini ya, tapi spesifikasinya, speknya itu ya. Jadi bapak ini dia bisa jadi masuk sekolah SD atau SMP Kristen yang betul-betul atau melalui lembaga lain misalnya. Ini adalah ilmu itu bukan lihat dari usia, guys. Itu sih paham logikanya ya. Sah saja orang yang usianya lebih rendah mengajari orang lebih tinggi. Jadi Anda jangan melihat orang itu dari usianya gitu. Anda bayangkan ya, bahkan ada orang sekolah itu di usia 40 tahun. Anda bayangkan itu coba. Ada orang itu yang baru sekolah di usia berapa gitu kan, karena mungkin ya waktu kecil dia nggak sekolah gitu. Ada. Jadi Anda nggak bisa melihat Anda nggak bisa melihat ilmu itu dari usia. Itu sih paham logikanya, guys. SMP. Khotbah apa anak SMP? Kalau ada gereja yang memberikan kesempatan anak SMP khotbah, perlu dipertanyakan. Sangat tidak mungkin. Ini ngawur orang ini. Nah ini ya, maka dia nggak ngerti bahwa ilmu itu bukan tergantung usia. Dia lihat Islam ya. Islam itu ada khotbah yang dilakukan oleh anak kecil. Ya, Anda bayangkan, dia pernah nonton anak kecil dalam Islam itu khotbah, ya, ceramah, ya.
Jadi orang-orang yang Islam dewasa yang bahkan kita ketahui bahwa kalah ilmunya gitu. Jadi anak kecil tuh udah tahu dia tentang dalil-dalil tentang apa. Itulah. Jadi itu membuktikan bahwa usia itu ilmu itu tidak tergantung usia. Jadi misal gini, contoh ada orang yang tidak, kan Anda tahu ya, ada orang yang tidak berpendidikan. Atau dia misalnya, Anda bayangkan misal gini, contoh ya. Anda tahu nggak anak-anak kecil yang ikut Olimpiade Matematika? Itu dia betul-betul intensif mempelajari matematika, Olimpiade Fisika, Kimia. Nah itu dia setingkat lebih tinggi daripada anak kuliah yang dia tuh sekolah biasa, yang tidak fokus di situ. Anda adu deh, apa namanya, pelajaran matematika atau fisika yang diikuti Olimpiade itu pasti anak yang lebih tinggi itu usia dan sekolah itu pasti kan kalah. Kalau tidak, kenapa nggak mereka saja yang ikut Olimpiade gitu kan? Jadi intinya adalah ilmu tidak tergantung usia, guys. Ya, itu harus dipahami. Jadi biasa saja ya, Anda khotbah itu adalah bukan tergantung usia, tapi tergantung dari apa yang ilmu yang Anda miliki gitu loh. Itu harus dipahami logikanya, guys. Benar-benar bukan Kristen. Mari kita melihat video ngaco selanjutnya. Itu Dalam saya hal kekristenan maksudnya. saya sebetulnya kalau di kependetaan, walaupun saya ngajar pendeta, saya nggak terlalu pembedaan. Saya taruhnya di evangelis, penginjil. Menjadi begitu. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling ya, termasuk apa antar bangsa ya. Walah, ternyata dia ini cuma evangelis, penginjil. Lah kok bisa penginjil mengajar pendeta-pendeta dalam struktur organisasi gerejawi gitu ya? Penginjil evangelis itu jabatannya itu di bawah pendeta gitu ya. Nah, kalau di gereja saya itu evangelis, penginjil, kemudian naik menjadi pendeta muda dalam waktu ya yang ditentukan gitu ya. Kemudian naik lagi menjadi pendeta penuh. Ini prosesnya panjang dari penginjil, evangelis ke pendeta penuh. Ini lama sekali gitu ya, nggak mudah. Nah ini kok bisa penginjil ngajar pendeta-pendeta? Bahkan bukan pendeta lokal katanya, tapi pendeta internasional dari Jerman, Amerika. Dan orang ini juga pernah dapat beasiswa di Amerika selama 2 tahun katanya. Saya lihat tampang bapak ini, bagaimana dia berkomunikasi. Bentar, ini ya. Saya mau terangkan begini ya, guys ya. Apa ya? Penginjil itu kan berarti kan dia ngerti Alkitab. Makanya dia tuh bisa menginjili orang gitu kan. Nah, jadi itu adalah suatu keilmuan harusnya. Ya. Nah, pendeta kan jabatan. Logika gini loh, harusnya penginjil itu adalah ilmu yang yang dimiliki oleh baik pendeta maupun bukan. Ya, itu harus dipahami. Jadi pendeta pun harusnya bisa nginjili orang gitu loh. Masa pendeta nggak bisa nginjili orang? Jadi pendeta tuh bisa disebut sebagai penginjil juga harusnya gitu, guys. Ya. Jadi makanya saya katakan bahwa struktur itu organisasi itu berbeda. Mungkin di tempat di Yuli adalah seperti itu, dibedakan. Penginjil itu adalah tugas yang khusus diberikan pada bukan pendeta. Pendeta itu tugasnya mungkin ini dalam bagian penugasan. Ya. Jadi para pendeta tidak menginjili lagi. Karena mereka pendeta. Padahal harusnya pendeta itu harus menginjili juga. Karena mereka itu lebih baik menginjili. Karena mereka telah punya jabatan. Sama kayak gini ya. Contoh kayak tugas untuk menyampaikan visi-misi pemerintah tuh diberikan kepada misalnya hanya ASN. Jadi mentang-mentang sudah presiden nggak bisa lagi, nggak gitu. Harusnya kan presiden atau kepala ASN itu kan lebih istilahnya kepala bagian ASN itu atau dirjennya itu kan lebih selain punya jabatan tentu lebih bagus dalam menyampaikan programnya, karena mereka itu adalah lebih diakui gitu. Harusnya kan begitu. Jadi penginjil itu harusnya semua kalangan. Di Kristen itu harusnya karena penginjil itu adalah tugas yang harus diemban oleh setiap orang Kristen gitu, mau pendeta mau siapapun itu. Bahkan pendeta lebih punya tanggung jawab lagi di situ. Itu sudah logika pikirnya. Nah itu struktur yang benar menurut saya ya.
Nah, kalau di Juli membuat struktur yang di tempatnya membuat struktur yang lain itu hal lain soal. Itu hak dia, tapi menurut saya itu agak rancu. Karena penginjil itu kan adalah tugas setiap orang Kristen harusnya. Kenapa dibedakan? Kenapa dibikin rank-rank bahwa penginjil dulu baru pendeta? Jadi sekarang kan pendeta tuh bukan lagi penginjil gitu. Harusnya pendeta tuh lebih penginjil harusnya. Kan dia tentu diakui sebagai jabatan, tentu diakui sebagai orang yang punya ilmu lebih. Gitu. Dia lebih paham Injil, sehingga dia lebih layak untuk menginjili, guys. Gitu loh. Jadi apa tugas pendeta kalau tidak menginjili? Apa pendeta khusus internal gitu? Penginjilnya adalah untuk keluar Kristen atau bagaimana, guys? Jadi justru semakin tinggi jabatan itu harusnya punya tanggung jawab lebih untuk menyampaikan Injil ini kepada, ya kalau kita sih harusnya untuk Israel, untuk Yahudi saja. Tapi kalau mereka anggap itu seluruh manusia, ya harusnya seluruh manusia tuh pendeta tuh lebih aktif karena dia lebih punya tanggung jawab lebih, guys. Itu harus dipahami logikanya. Ini hanya masalah struktur organisasi. Di tempat bapak itu mungkin beda, di Juli mungkin beda. Lalu lagi katanya bapak ini kan mengajar orang-orang pendeta tradisional. Jadi kan nggak salah, ini berhubungan dengan video kemarin ya. Jadi bapak ini katanya dia menjadi semacam penghubung antara orang-orang masyarakat yang pedalaman yang bahkan bahasa Indonesia saja belum lancar atau belum bisa, ya, kayak suku-suku pedalaman gitu, dengan orang-orang yang internasional, pendeta internasional. Karena gini, ini hal wajar karena nggak mungkin pendeta-pendeta itu internasional termasuk ke suku pedalaman kalau mereka tidak membawa orang-orang yang mengerti orang suku-suku ini gitu loh. Karena mereka pernah pakai bahasa Inggris, belum tentu mereka bisa bahasa Indonesia kan, pendeta internasional ini belum tentu bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau mereka memakai, orang suku pedalaman ini memakai bukan bahasa Indonesia pula, itu kan tambah kacau. Makanya perlu orang-orang seperti ini, bapak ini itu loh. Itu hal yang apa? Berarti bapak ini mengajarkan tentang suku dan tentang budaya mereka, sehingga pendeta tradisional ini bisa masuk join, bisa berbaur dengan para lokal ini, guys. Itu soal logikanya ya. Jadi yang jadi ke bapak ini mungkin lebih kepada suku budayanya, arisannya, bukan kepada teologisnya. Itu sih paham logikanya, guys. Komunikasi gitu ya. Saya itu sama sekali tidak yakin kalau orang ini guru besar pendeta-pendeta yang mengajar pendeta-pendeta, apalagi tingkat internasional gitu ya. Kemudian pernah kuliah di luar negeri. Sangat tidak mungkin. Mari kita lihat video selanjutnya. Setelah studi Begini ya, ada topik-topik yang dikuasai dan tidak gitu. Biar Anda jangan samakan antara, bapak ini kan sedang ngomong tentang sharing tentang pengalamannya, ya, sharing tentang dirinya. Itu beda dengan ketika dia sharing ilmu, ya beda. Jadi bedakan antara orang yang pandai ngomong dengan orang yang berilmu itu beda, guys ya. Orang pandai ngomong dengan orang berilmu itu beda. Jadi orang itu ketika dia nggak biasa mungkin ngomong sering pengalaman, nggak biasa dia. Tapi kalau ngomong ilmu dia lancar gitu. Misalnya kayak berarti bapak ini orang yang bapak ini bukan orang yang terlalu banyak ngomong dalam hal pribadi gitu. Kayak sering pengalaman, mereka dia kalau diri mungkin mengira mungkin ini terpersepsi saja gitu. Yang penting adalah keilmuan itu bukan dinilai dari cara bicara, bukan begitu logikanya, guys. Ya. Karena yang dibicarakan apa dulu gitu kan. Apakah topik yang dia kuasai atau dia tuh kan memang dia tuh jarang ngomong tentang hal itu gitu loh. Kayak saya lancar lebih bicara. Kenapa? Karena saya memang tiap hari ngomong gitu. Ya. Saya lancar bicara kan. Jadi dan saya nggak perlu pakai teks, nggak perlu saya pakai teks, nggak perlu saya bikin konsep dulu, nggak perlu. Saya memang ngomong lancar apa ada padanya. Nah, terserah ada orang yang berpendapat lain, itu hal yang pula gitu. Tapi intinya adalah kita tuh bisa karena biasa, guys. Nah, bapak ini mungkin nggak biasa ngomong ini, tapi kalau keilmuan dia hal yang biasa dia omongin. Jadi intinya adalah jangan lihat orang tuh dari mengeneralkan segalanya gitu. Misalnya kayak saya misalnya ngomong tanpa teks atau ya ngomongnya termasuk ya memang ada yang kayak sekarang ini kan saya masih memikirkan apa yang mau saya pilih kata-kata aja gitu. Jadi
semuanya itu adalah nggak bisa disatu-satukan guys, harus dipisahkan gitu. Kita bahas sesuatu tuh harus, kayak saya kan kadang-kadang ada yang saya tuh apa ya namanya ya, yang saya tuh agak lama ngomongnya. Contoh misalnya kayak bahas kayak ini lah kan, karena ada hal-hal yang kita tuh paham banget, ada yang hal-hal yang kita tuh masih lupa ingat, dan ada hal yang kita tuh memang kita tuh masih ragu-ragu atau belum tahu. Itu harus bedakan guys ya. Jadi nggak semuanya tuh di generasi, bukan gitu caranya guys. Pernah ya. Resmi ya? Sekolah tinggi itu Resmi. sampai lulus. Iya. Di mana itu? Dan Kemarin kan ngomong tentang, bukan ngomong tentang teologis Kristen, bukan bisa menjelaskan tentang apa namanya ya tentang teologi, tapi dia sedang menjelaskan tentang pengalamannya. Dia pertanyaan tentang pengalamannya. Itu yang pertama. Jadi ini berbeda sekali dengan keilmuan. Jadi ada seorang guru matematika, guru fisika atau guru agama ditanyakan tentang pengalamannya. Tentu kan beda karena memang dia kesannya adalah mengajar tentang agama misalnya, atau tentang ya, ilmu sejarah atau apapun itu, tapi dia tidak setiap hari itu dia terangkan bahwa dia tuh lebih gitu, enggak guys. Jadi itu harus dipahami. Jadi kalau ngomong keilmuan, tentu dia harus dites tentang keilmuannya, bukan dilihat dari ketika dia ngomong tentang pengalaman hidupnya gitu kan. Itu harus dipahami logikanya guys. gelarnya apa? Di cabangnya Nomensen Medan ya, itu STH, MTH. Master. Iya. Sampai master ya teologinya. Masya Allah. Di sini di Batu atau di mana? Ada cabang Batu, cuman pusatnya di Medan. Berarti kalau lulusan Sekolah teologi Joshua. Nah, ini ngawur lagi ya. Tadi di awal dia bilang bahwa dia adalah orang Pentakosta. Loh, kok sekolahnya di Nomensen? Nomensen ini kan Protestan ya, miliknya HKBP. Lah, sambungannya di mana? Nyambungnya di mana? Pantai Kosta ke HKBP, ke Protestan. Pantai Kosta itu punya sekolah sendiri banyak. Di Batu ada, di Surabaya ada, di Jember ada, di Sulawesi Utara itu juga ada, tepatnya kalau nggak salah di Langoan gitu ya. Dan di tempat-tempat yang lain ada. Loh, ngapain dia sekolah di cabangnya Nomensen? Apakah Nomensen punya cabang? Setahu saya nggak ada cabang Nomensen. Namanya Sekolah Teologi Joshua di Batu. Setelah saya cek di PDDT dan juga di Google, tidak ada sekolah teologi yang namanya STT Joshua. Tidak pernah ada. Kemudian saya cek nama orang ini. Tentar gini ya. Nggak semua itu ada di dikti ya. Nggak semuanya. Ingat, dikti itu adalah apa namanya, semacam apa ya, situs yang mana itu sama kayak gini. Contoh kayak motor-motor. Ada motor-motor yang daftarkan, ada BM, ada yang tidak. Ya, bukan berarti motor itu bodoh. Ini bisa gini. Ada motor orang yang tidak ada BM-nya. Ya. Berarti dia tidak bayar pajak mungkin atau apa itu. Tapi itu bukan berarti itu motor curian, belum tentu. Bahkan ada motor yang ada BM-nya, bisa jadi itu motor curian gitu. Ini bukan tergantung pada itu, guys. Ini hanya masalah daftar atau tidak itu adalah kemauan orang itu daftar. Lembaga organisasi itu mendaftar. Kok tidak terdaftar bukan berarti nggak ada. Itu loh gue pikirnya. Ini nggak semua itu harus dilihat terdaftar apa tidak gitu loh. Jadi apa ya? Ini nggak ngerti bahwa di dunia ini semuanya itu nggak semuanya terdaftar. Yang penting lihat ada atau tidak ada itu bukan masalah daftar atau tidak. Itu sebab logikanya guys. Ya. Lalu masalah apa Pentakosta dan yang Nomensen tadi ya. Ya apa yang disampaikan itu gini ya. Orang itu apa ya? Dia itu tergantung dari tempat domisili misalnya, atau apapun itulah, atau keyakinan misalnya. Jadi sah-sah saja seorang yang dia itu mengaku sebagai ini, tapi dia belajar di sini, ya itu sah saja, paham saja. Misal kayak saya merasa saya apa namanya lebih Muhammadiyah misalnya, kalau Islam ya.
tapi saya sekolahnya di sekolah NU gitu. Itu hal biasa gitu, ya. Ini adalah keyakinan atau kita merasa diri kita tuh apa. Dengan kita sekolah di mana itu hal yang berbeda. Ya. Nggak mesti kita tuh harus Muhammadiyah sekolah di Muhammadiyah, NU sekolah di NU, kan nggak gitu, guys. Ya, bisa jadi keterbatasan misalnya di Jawa Timur misalnya atau di mana yang itu nggak ada tempat lain yang nggak ada Muhammadiyah atau nggak ada NU-nya, dia pasal sekolah di apa, ya nggak masalah gitu. Tapi keyakinan tetap Muhammadiyah atau NU misalnya gitu. Jadi intinya adalah ini harus dibedakan, ya. Jadi orang itu punya hak, punya ibaratnya nggak masalah kalau dia tuh, yang penting kan tidak keluar dari situ, guys. Nggak keluar dari nggak keluar dari jalur gitu, ibaratnya gitu kan. Masih Kristen juga, ibaratnya dan yang penting dia tahu esensinya, itu penting, ya. Jadi masalahnya adalah suatu hal yang sebenarnya menurut saya itu bukan masalah seharusnya, ya. Ini nggak semua tuh harus ini ke ini ke ini, nggak sekaku itu juga gitu loh, pikirnya kan. Juga tidak muncul di PD Dikti. No mention ini kan sekolah sudah lama sekali dan terkenal gitu ya, nama besarnya sudah terkenal, no mention ini, dan sekolah sudah terakreditasi. Pasti semua lulusannya tercatat di PD Dikti. Nama orang ini tidak muncul di PD Dikti. Kalau ada orang ini, kita bukan tergantung dari sekolahnya saja, itu orangnya. Orang ini mau nggak daftarkan dirinya, gitu. Itu harus dipahami, guys. Ya. Dan apa namanya? Dan ini lulusan tahun berapa dulu gitu. Jadi ada lulusan tahun lama, ada lulusan tahun baru. Dari sejak kapan mulai didaftarkan di PD Dikti, dan apakah orang ini mau didaftarkan gitu. Kan ini kan hak orang masing-masing untuk mau atau tidak gitu kan. Dan biasanya kalau mau tuh dia harus mengajukan diri dulu gitu. Atau mungkin dia menolak atau bagaimana, guys, gitu. Intinya adalah nggak semua tuh terdaftar, itu harus lebih pahami logika. Jadi bukan berarti kalau, karena gini ya, itu kan bukan semacam apa ya, bukan semacam, ada bayangkan ya, bahkan di tata negara saja misalnya, ada bayangkan ada banyak, kita tuh tahu misalnya penerima bantuan kartu-kartu misalnya kayak bantuan apalah di pemerintah, itu ada loh yang berhak, itu yang harusnya berhak nggak mendapatkan karena nggak ada terdata. Yang harusnya miskin dia nggak terdata karena kesalahan dari RT RW atau apanya itu, ya. Jadi apakah mereka faktanya tidak ada orang miskin, mereka miskin misalnya, mereka berhak tapi tidak terdata, ya. Atau misalnya di Indonesia ada klub-klub apa gitu yang nggak terdata, mereka tuh ada, eksis, tapi tidak terdata. Jadi guys, jangan semua tuh melihat dari semua tuh harus bukan terdata juga ya, terdaftar lah. Ini nggak semua tuh yang belum ada datanya atau belum terdaftar atau tidak terdaftar tuh ada tidak ada, nggak gitu loh pikirnya. Ini cara mengetahuinya bukan melihat dari situ, bukan dari dikti segala macam, gitu guys. Kalau Anda tidak bukan data di dikti, tidak daftar, ya Anda harus cek manual. Itu sebab logikanya, guys. Cek manual, gitu loh. Ya. Ini adalah kayak misal contoh juga kayak asosiasi pemain profesional Indonesia itu nggak semuanya terdaftar. Ya kalau terdaftar tinggal cari manual, datang ke TKP, tanyakan ada benar apa tidak, kenapa tidak mendaftarkan atau terdaftar gitu, guys. Jadi sekali lagi ya, logikanya adalah nggak semua yang nggak terdaftar tuh nggak ada, nggak gitu logikanya, ya. Jadi ini kelihatan bahwa dia berbohong. Dia hanya ngaku-ngaku supaya kelihatan dia ini pendeta besar, guru besar gitu ya. Jadi gini ya, ada hal-hal yang harus dicek lapangan. Ya, nggak semua tuh di Google juga gitu. Ya, ini saya tidak menggunakan Google ya. Tapi di sini betul-betul dia harus menggunakan Google tanpa mau terjun ke lapangan. Ya. Nggak salah pakai data Google, nggak salah pakai data di prediksi segala macam. Tapi ingat ya, ini kan semacam
terdaftar atau tidak, ya, bukan data Google yang lain, misalnya membahas tentang sesuatu gitu. Nah, jadi kalau yang lain itu, ya misalnya kayak kita bahas tentang data Google yang tadi, ya dia sampaikan tentang sejarah apa namanya, misalnya sejarah apa gitu di video yang lain, ya video-video yang lain menyampaikan tentang sejarah apa gitu, itu di Google itu kayak itu beda. Itu bukan ngomong tentang terdaftar atau tidak, tapi kan ini ngomong tentang terdaftar atau tidak. Itu beda lagi cara mainnya. Anda harus cek langsung ke manual berarti. Kalau nggak terdaftar berarti ceknya manual gitu guys. Itu sih paham logikanya. Supaya amplopnya besar. Ngaco orang ini, ngawur. Nah, yang lebih ngaco lagi adalah pemahaman tentang Alkitab. Katanya MTH, Magister Teologi, kuliah di Amerika, no mention di cabangnya gitu ya, di STT Joshua di Batu. Tapi pemahaman Alkitabnya ini sekolah minggu aja kayaknya lebih pintar deh. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang ini tidak pernah belajar Alkitab, apalagi sekolah teologi. Ya. Sudahlah, kalau mau mualah aja, nggak ada yang ngelarang, silahkan, ya, karena itu hakmu. Tapi nggak usah bahas-bahas Kristen, karena nggak ngerti apa-apa. Sekian dari saya. Nggak ngerti apa-apa ya. Jadi gini loh, apa namanya, pengertian itu cakupannya luas ya. Contoh, kita mengerti bahwa dogma Kristen adalah menuhankan Yesus. Nah, itu mengerti. Jadi nggak fair mengatakan orang itu yang ngerti sedikit dengan tidak ngerti apa-apa. Ya. Makanya gini loh, kalau Anda anggap dia tuh ngerti sedikit, ya sudah, katakan jujur dia ngertinya cuma sedikit. Tapi dia memang suka itu kan, jauh guys. Orang yang ngerti sedikit dia bilang nggak tahu apa-apa. Nah, kalau menurut saya ya, Bapak ini banyak ngertinya dia. Buktinya dia, jadi gini ya, bukan berarti kalau tidak sedogma, berarti tidak ngerti apa-apa, atau sedikit ngerti. Karena dogma itu kan beda-beda. Makanya dulu tuh ada yang namanya kaum Unitarian, ada yang kaum Trinitarian. Yang penting masing-masing kaum itu tahu bahwa ada kaum lain gitu. Ya. Atau minimal dia ngerti tentang dogma dia saja, bahwa di dogma dia Yesus manusia gitu. Jadi gini loh, jangan karena berbeda dengan dogma yang Anda miliki, dengan Anda yakini bahwa orang itu tidak ngerti apa-apa. Itu harus dipahami guys ya. Jadi intinya adalah ketika dia biasa bahas tentang kekristenan, ya, baik perspektif Kristen yang mengakui Unitarian yaitu Yesus cuma utusan, baik yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah dia mengerti minimal pada satu aspek gitu loh. Itu harus dipahami logikanya guys. Jadi jangan degradasi orang tuh, sehingga jadi cara di Juli dan teman-temannya adalah bagaimana supaya orang ini nilainya tuh 0, sehingga kalau dia ngomong tuh tidak lagi dipercaya. Makanya pakai kata-kata itulah tidak ngerti apa-apa, tidak pernah sekolah, pasti langsung didegradasi, tarik jadi menjadi sesuatu yang 0 guys. Nggak mungkin orang tuh 0 ya, susah sekali. Minimal nggak ngerti-ngertinya orang tentang Kristen, minimal orang tuh tahu, atau setengah tahu-tahunya orang Kristen, minimal orang tuh tahu bahwa orang Kristen tuh menuhankan yang namanya Yesus. Orang Kristen tuh beribadah di gereja. Berarti mereka tahu sedikit banyak tahu gitu. Tapi dibilang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, itu fatal sekali guys. Ya, itu masalah di situ. Bikinnya kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.